memahami hakikat dari puasa dan hukum-hukumnya, dan apa-apa yang perlu untuk kita ilmui sebelum diri kita ini benar-benar memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum diri kita ini memasuki bulan suci Ramadan. Maka para ulama rahimahumullah jami'an menjelaskan bahwasanya wudu itu disunnahkan pada 5 keadaan. Wudu itu dianjurkan pada 5 keadaan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kapan wudu itu menjadi wajib. Kapan wudu itu menjadi wajib? Salah satunya adalah ketika seseorang hendak salat. Maka kala itu wudu ini menjadi wajib. Akan tetapi pembahasan kita di malam hari ini, kapan wudu itu disunnahkan? Kapan wudu itu dianjurkan? Maka kata para ulama rahimahumullah, wudu itu dianjurkan ketika hendak berzikir kepada Allah. Dan wudu itu dianjurkan ketika seseorang hendak membaca Al-Quran. Jadi hukumnya sunnah. Dianjurkan bagi orang-orang yang hendak berzikir untuk berwudu. Dan dianjurkan bagi orang-orang yang hendak membaca Al-Quran untuk berwudu. Tapi jikalau dirinya berzikir ataupun membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwudu, apakah dirinya berdosa? Tidak. Karena ini hanyalah perkara yang disunnahkan dan dianjurkan saja. Yang lebih baik, yang dianjurkan, yang lebih baik bagi dirinya dan pahalanya, ia berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Maka ini keadaan yang pertama, di mana wudu itu disunnahkan. Perkara yang kedua, kapan wudu itu disunnahkan? Ketika dirinya hendak salat. Ketika dirinya hendak salat walaupun wudunya tidak batal. Sekarang contoh, kita telah sama-sama salat maghrib. Kita telah sama-sama salat maghrib. Disunnahkan dan dianjurkan ketika kita hendak ingin salat isya untuk kembali berwudu. Walaupun belum batal wudu kita. Walaupun wudu kita tidak batal. Berdasarkan hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau ini mengkisahkan di mana Anas radhiyallahu an mengatakan, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salat. Kata Anas, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berwudu di setiap salat. Maka dianjurkan dan disunnahkan untuk memperbaharui wudu di setiap salat-salat kita walaupun wudu itu tidak batal. Ini keadaan yang kedua. Dan kondisi yang kedua, wudu itu dianjurkan dan disunnahkan. Kemudian kondisi yang ketiga ataupun keadaan yang ketiga yang seseorang itu dianjurkan untuk berwudu, disunnahkan untuk berwudu, ialah ketika dirinya telah melakukan hubungan badan bersama dengan istri. Selepas ia telah melakukan hubungan badan bersama dengan istrinya dan ia ingin kembali
untuk berhubungan badan lagi yang kedua kalinya kepada istrinya, disunnahkan untuk terlebih dahulu berwudu. Jadi yang pertama, ia ingin mendatangi istrinya, berwudu. Telah selesai dari hubungan badannya, telah selesai dari jima'nya, ia ingin kembali yang kedua kalinya. Sebelum ia kembali yang kedua kalinya, disunnahkan dan dianjurkan bagi dirinya untuk berwudu. Begitupun jikalau ia telah kembali yang kedua kalinya, ternyata ia masih mampu untuk kembali yang ketiga kalinya. Sebelum ia mendatangi istrinya yang ketiga kalinya, disunnahkan kembali untuk berwudu. Maka ini kondisi yang ketiga. Dan keadaan yang ketiga, bagi seseorang dianjurkan baginya dan disunnahkan baginya untuk berwudu. Kemudian yang keempat, dan kondisi yang keempat, disunnahkan dan dianjurkan bagi seseorang untuk berwudu sebelum mandi. Untuk berwudu sebelum mandi. Maka inilah yang kita lakukan ketika kita hendak mandi junub, di mana pembukaan dan pendahuluan untuk mandi junub ini kita lakukan dengan berwudu. Dan ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kondisi yang keempat. Kondisi yang kelima, seseorang disunnahkan dan dianjurkan untuk berwudu ketika dirinya hendak untuk tidur. Ketika dirinya hendak untuk tidur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita marja'ak fatawadda wudu'aka as-salat." Jikalau engkau mendatangi tempat tidurmu, yakni untuk tidur, maka hendaknya berwudulah sebagaimana engkau berwudu ketika hendak salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Tsumma taji' ala syaqqikal ayman." Kemudian setelah engkau berwudu, baringkanlah dirimu ke sisi kanan. Maka di sini ada dua sunnah ketika seseorang hendak untuk tidur. Yang pertama, sebelum ia tidur, ia berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, ketika ia telah berada di atas kasurnya, maka ia miringkan badannya ke arah kanan. Ia miringkan badannya ke arah kanan. Ini dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan diri-diri kita untuk berwudu sebelum tidur? Karena dikhawatirkan diri-diri yang sedang tidur ini nyawanya tak kembali lagi dan rohnya tak kembali lagi. Sehingga jikalau itu terjadi, maka setidaknya dirinya meninggalkan dunia ini dengan suci dan mendatangi Allah Azza wa Jalla dengan kesucian. Makanya perkara wudu ini bukan perkara-perkara yang diremehkan atau kita bermudah-mudahan di dalamnya. Seorang muslim dan seorang muslimah mestilah senantiasa mengaitkan dirinya dan terjaga selalu dalam keadaan suci. Ia menjaga dirinya untuk tetap suci dalam setiap kondisi dan keadaan. Karena siapa saja yang terjaga pada dirinya perkara-perkara suci seperti ini, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala perkara-perkara yang lain pun juga akan ikut terjaga. Maka ini 5 kondisi dan 5 keadaan seseorang itu dianjurkan untuk berwudu dan disunnahkan untuk berwudu.
Yang hendaknya perkara ini menjadi perhatian besar bagi setiap diri, bagi setiap muslim dan muslimah. Maka dengan ini kita telah selesai pada pembahasan wudu secara sempurna. Rukun-rukun wudu, kewajiban wudu, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatal wudu, kapan wudu itu diwajibkan dan kapan wudu itu disunnahkan. Maka dengan ini kita telah selesai pada pembahasan wudu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pindah ke pembahasan yang berkaitan dengan wudu. Apa itu mandi junub? Mandi ini, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu ada dua macam. Mandi junub itu ada dua macam. Yang pertama adalah membasahi seluruh diri. Yang kedua, menggunakan air suci dengan cara-cara tertentu, tentunya dengan meniatkan diri kepada Allah untuk membersihkan diri dari hadat yang kecil ataupun hadat yang besar. Contohnya, mandi jenis pertama ini, membasahi diri ini, bagaimana contohnya? Seseorang yang tinggal di pesisir pantai, di dalam rumahnya Allah takdirkan tidak ada air keran, atau air kerannya lagi mampet, lagi berhenti, tidak mengalir. Tentunya tidak ada air suci yang ada di dalam rumahnya. Tapi tak tahunya ketika ia bangun di pagi hari, ia mendapati dirinya sedang berada dalam keadaan junub. Maka bagaimana ia mandi junub sedangkan di rumahnya tidak ada air? Ia niatkan untuk mandi junub, kemudian ia langsung turun ke lautan. Langsung turun ke lautan. Membasahi seluruh dirinya. Berenang, membasahi seluruh dirinya dan kepalanya. Kemudian ia naik, maka dirinya telah mandi junub. Tinggal ia berwudu lagi untuk dirinya ketika dirinya hendak salat atau hendak beribadah. Maka ini jenis dari jenis-jenis mandi wajib yang pertama. Cuma membasahi diri saja, turun ke lautan basahi diri dengan niat untuk mandi junub. Jenis yang kedua yang sering kita lakukan, menggunakan air suci, kita mandi dengan cara-cara tertentu dengan niat untuk mandi junub. Yang dimana akan datang setelah ini tata cara seseorang mandi junub. Apa hukum mandi junub ini? Wajib. Seseorang yang tidak benar mandi wajibnya, tidak benar mandi junubnya, maka tidak ada salat baginya. Karena orang-orang yang keliru di dalam mandi wajibnya dan mandi junubnya, dirinya tidak akan pernah suci. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jikalau kalian berada dalam keadaan junub, maka bersucilah, mandilah dengan cara-cara tertentu. Mandilah dengan cara-cara tertentu. Sebelum kita pindah ke pembahasan bagaimana tata cara wudu ini, maka hendaknya kita ketahui dulu hal-hal apa saja yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Hal-hal apa saja yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi junub. Yang pertama, ketika air maninya keluar. Ketika air maninya keluar. Secara mutlak tidak.
wajib baginya untuk mandi junub ketika air maninya keluar dalam keadaan air mani itu keluar karena sebab keenakan. Karena sebab keenakan. Contohnya adalah ketika ia berhubungan badan. Air mani ini keluar karena adanya rasa nyaman. Dan keluarnya itu dafqan, kata para ulama. Apa itu dafqan? Menyembur. Kalau keluarnya seperti ini, maka ia wajib untuk mandi junub. Maka keluarnya air mani mewajibkan seseorang untuk mandi junub ketika ada pada dua sifat. Sifat yang pertama, nyaman, enak. Yang kedua, keluarnya itu menyembur sedikit demi sedikit. Dan itu nampak ketika seseorang atau air mani seseorang keluar dalam keadaan enak. Maka diri-diri orang-orang yang berada pada keadaan ini wajib baginya untuk mandi junub. Kecuali dalam satu kondisi saja. Ketika ia mimpi basah. Ketika ia mimpi basah. Mimpi basah ini tidak disyaratkan adanya rasa enak. Karena ia tidak tahu rasanya. Tiba-tiba ketika ia bangun di pagi hari, ia dapati ternyata ada air mani yang keluar pada pakaiannya dan menyentuh pakaian. Karena ada sebagian orang, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang keluar air maninya itu dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, air maninya keluar karena kedinginan. Ini ada orang-orang seperti ini. Dan yang kedua, keluar air maninya memang karena penyakit. Jadi memang ada orang-orang yang sakit, air maninya itu sering keluar. Kondisi yang kedua karena kedinginan. Apakah ketika air mani keluar pada dua kondisi ini, dirinya wajib untuk mandi junub? Tidak. Karena dirinya mengeluarkan air mani itu karena sakit dan karena penyakit dan bukan karena rasa enak. Maka ini hal yang penting untuk kita benar-benar ketahui. Kemudian dari perkara-perkara yang penting, apakah air mani itu cuma dimiliki oleh seorang laki-laki atau seorang wanita juga memiliki air mani? Air mani itu dimiliki oleh keduanya, laki-laki dan perempuan. Makanya suatu ketika Nabi SAW ditanya, hal alal mar'ati guslun idha ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang perempuan mandi ketika ia mimpi basah? Ditanya Nabi SAW dengan pertanyaan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, iya. Wanita harus mandi ketika ia mimpi basah. Idza ra'atil ma', jikalau ia melihat adanya air mani keluar dari dirinya. Menunjukkan bahwasanya air mani ini pun juga dimiliki oleh wanita. Dimiliki oleh wanita. Ini kondisi pertama dan hal yang pertama yang mewajibkan seseorang wajib untuk mandi junub dan mandi wajib. Hal yang kedua, dan ini kadang yang banyak orang keliru. Seseorang melakukan hubungan badan dengan istri yang kita kenal dengan jima, berjima dengan istri. Ia memasukkan zakarnya ke kemaluan istri, baik itu setengah ataupun semuanya. Tapi ia tidak keluarkan, cuma dimasukkan saja.
tapi air maninya tidak keluar. Sebagian orang beranggapan selama air mani itu tidak keluar maka tidak wajib untuk mandi junub, dan ini clear. Masuknya kepala zakar baik setengah saja ataupun seluruhnya, hal itu telah menjadikan dirimu untuk mandi wajib. Jadi cukup masuknya kepala zakar, kepala kemaluan kepada kemaluan perempuan setengah saja ataupun seluruhnya, hal ini telah menjadikan dirimu wajib untuk mandi junub walaupun engkau tidak mengeluarkan air mani. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina sya'biha al-arba' wa massal khitanu al-khitana wajaba al-ghusl." Jikalau seorang laki-laki telah duduk atau telah berada di anggota tubuh perempuan yang empat. Apa itu? Kedua tangannya dan kedua kakinya. Maksudnya telah berada di atasnya. Kemudian kemaluan laki-laki telah menyentuh kemaluan perempuan, maka pada saat ini wajib baginya untuk mandi, walaupun dirinya tidak mengeluarkan airnya. Cukup bersentuhan saja kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, baik itu masuk seluruhnya ataupun setengah saja, maka hal itu telah mewajibkan bagi dirinya untuk mandi junub. Untuk mandi junub. Kemudian hal yang ketiga yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi junub ialah masuk Islamnya orang kafir. Orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan selainnya, jikalau dirinya masuk ke dalam Islam, maka ia wajib untuk mandi terlebih dahulu. Begitupun juga orang yang beriman keluar dari Islam, murtad dari Islam, kemudian dirinya ingin kembali masuk ke dalam Islam, maka wajib bagi dirinya untuk mandi junub. Maka siapapun yang masuk ke dalam Islam, baik masuknya masuk yang pertama atau masuknya adalah kembalinya dirinya setelah murtadnya kembali kepada Islam, maka dirinya tetap dan wajib untuk mandi wajib. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Qais ibn Asim ketika dirinya masuk ke dalam Islam untuk mandi terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Qais ibn Asim untuk mandi setelah dirinya masuk ke dalam Islam. Maka ini hal yang ketiga dari hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang pada dirinya untuk mandi junub. Yang keempat, terhentinya atau selesainya seorang wanita dari masa haidnya dan masa nifasnya. Maka ketika sang wanita telah bersih dari haidnya dan bersih dari nifasnya, wajib baginya untuk mandi junub. Wajib baginya untuk mandi junub. Kemudian wajib bagi seseorang untuk mandi junub ketika diri seseorang telah meninggal. Tapi ini bukan untuk dirinya, untuk orang lain yang memandikan dirinya. Seorang wafat, maka wajib orang-orang yang memandikan jenazahnya adalah orang-orang
yang berasal dari mahramnya. Berasal dari mahramnya. Ia bersihkan dirinya, dimandikan. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memandikan Zainab ketika dirinya meninggal. Maka ini bagian dari hal-hal yang mewajibkan pada diri seseorang untuk mandi junub. Untuk mandi junub. Kemudian kita pindah ke pembahasan terakhir. Kapan seseorang dan bagaimana tata cara seseorang mandi junub? Tentunya tata cara mandi junub ialah mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Dan mencuci kedua tangan ini sama hukumnya dengan tata cara mencuci kedua tangan pada wudu. Ia baru bangun dari tidurnya. Ia mengambil ember atau mengambil timbanya. Dirinya tak boleh langsung meletakkan tangannya ke dalam ember ataupun ke dalam timba dan mengambil air dan mencucinya. Tidak boleh. Karena itu terlarang dari Nabi SAW. Tapi yang harus ia lakukan ialah ia membersihkan tangannya di luar. Ia ambil timba dan siramkan air ini dari timba itu menuju tangannya. Baru dia bersihkan tangan ini. Setelah tangan ini bersih, barulah ia boleh untuk memasukkan tangannya ke wadah, baik itu ember ataupun timba. Sebanyak 3 kali. Ia cuci tangannya sebanyak 3 kali. Dan ingat, tata cara mencuci itu sama dengan wudu. Jangan pernah lupa bagian sela-sela tangan. Dan di antara riwayat-riwayat yang datang dari Nabi, cara mencuci tangan ketika wudu itu dibersihkan sela-selanya dengan jari kelingking. Dengan jari kelingking. Seperti itu. Dicuci 3 kali. Kemudian setelah dicuci 3 kali, langsung mencuci kemaluan kita sebanyak 3 kali juga. Dicuci kemaluan itu secara sempurna. Secara sempurna. Baru setelah itu, dirinya telah mencuci kemaluannya, tentunya mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri. Maka kita ambil air, ditimbakan kepada kemaluan kita dan dibersihkan kemaluan itu dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Tapi dengan tangan kiri. Sebanyak 3 kali. Setelah benar-benar bersih, kita cuci tangan kiri kita ini dengan sabun. Dicuci tangan kiri kita ini dengan sabun. Dikhawatirkan adanya kotoran yang lengket disebabkan karena kita mencuci kemaluan kita tadi. Maka dibersihkan tangan kiri kita dengan sabun. Kemudian bersih. Setelah bersih, mulailah kalian dengan wudu sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Mulai berwudu 3 kali. Tangan, kumur-kumur, istinsyaq, masukkan air ke hidung, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, langsung kembali masuk ke telinga, baru setelah itu langsung bersihkan kaki. Jadi wudu secara sempurna, sebagaimana wudu kita ketika salat. Dimulai dari tangan, diakhirkan dengan mencuci kedua kaki. Baru setelah itu, ia mengambil air, membasahi tangannya dengan air, kemudian ia masukkan jari-jarinya ini ke sela-sela rambutnya. Ke sela-sela rambutnya, agar air itu sampai pada sela-sela rambutnya. Jadi ia ambil air, basahkan tangannya air, masukkan ke sela-sela rambutnya sebanyak 3 kali. Setelah itu ia siram kepalanya sebanyak 3 kali. Baru setelah itu
ia siramkan air itu ke seluruh badannya. Ia siramkan air itu ke seluruh badannya. Adapun ucapan yang mengatakan harus dimulai dari sisi kanan 3 kali, kemudian sisi kiri 3 kali, dalilnya ini tidak ada. Tapi jikalau orang hendak melakukannya dengan cara-cara ini pun juga tidak mengapa. Karena tolak ukurnya adalah bagaimana seluruh badan ini terkena dengan air. Baik ia memulainya dengan kanan, kemudian kiri, atau ia mulai dengan kiri, kemudian kanan, atau ia langsung membasahi dirinya, atau meletakkan dirinya di bawah shower. Langsung ia basahi dirinya secara keseluruhan. Maka itu pun juga boleh. Karena tolak ukurnya ialah yang penting seluruh badan ini terkena air. Yang penting seluruh badan ini terkena air. Dengan itu, engkau telah selesai dari mandi wajib. Engkau telah selesai dari mandi junub. Setelah itu, engkau ingin memakai shampoo, memakai sabun, silahkan. Silahkan pakai sabun, silahkan pakai sampo, silahkan pakai apapun yang engkau inginkan, karena sejatinya engkau telah selesai dari mandi junub. Jikalau engkau telah selesai dari mandi junub, tiba-tiba engkau ingin buang air kecil, maka buang air kecil, tidak masalah. Apakah buang air kecil itu membatalkan mandi junub atau tidak? Yang batal wudu'mu tadi di dalam mandi junub. Makanya setelah itu, setelah engkau buang air kecil, di akhir engkau hendak menyelesaikan mandimu, berwudu kembali. Agar dengan wudu itu engkau bisa langsung untuk beribadah. Engkau bisa langsung untuk beribadah. Beginilah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan wudu yang dilakukan ketika mandi junub itu sampai kepala saja. Kaki ini diakhirkan. Kaki ini diakhirkan. Pendapat ini didasari oleh amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalannya para sahabat Nabi. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan mencuci kaki di mandi junubnya? Karena WC-WC mereka dahulu itu berada di atas tanah. Sehingga jikalau ia membersihkan kakinya dan menutup wudunya dengan menyiram kakinya di awal, setelah ia mandi junub kakinya tetap akan kotor. Makanya kata Nabi SAW, kalau begitu kita akhirkan saja mencuci kaki ini di akhir, agar setelah ia mandi, setelah ia selesai dari mandi junubnya, ia tutup mandinya dengan mencuci kedua kakinya, penyempurna bagi wudhu sebelumnya. Sekarang hal itu tak kita perlukan lagi. Kenapa? Karena WC-WC kita sangat bersih. WC kita ini dengan keramik, tidak ada tanah di dalamnya, sehingga tak perlu untuk mengakhirkan cuci kaki pada wudhu kita itu diakhirkan ke belakang. Tidak perlu, sempurnakan di awal, baru basahi kepala 3 kali dan basahi badan sampai benar-benar basah. Basah seluruhnya, engkau telah benar-benar mandi junub yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari hal-hal yang penting untuk kita benar-benar pahami para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Karena kekeliruan yang terjadi pada mandi junub ini akan mengakibatkan tidak sahnya seluruh ibadah kita. Makanya perlu benar-benar memperhatikan tata cara mandi junub kita. Jangan sampai kita mandi dengan air sabun. Air sabun itu suci, tapi tidak mensucikan. Maka perlu benar-benar diperhatikan. Sabun itu benar-benar kita letakkan pada tubuh kita ataupun kepala kita ketika kita telah selesai dari mandi junub, telah membasahi seluruh badan. Setelah itu baru engkau pakai sampo dan baru engkau pakai sabun. Karena setelah itu
Dan pada saat itu engkau sejatinya telah benar-benar selesai dari mandi junub. Maka ini perlu untuk benar-benar diperhatikan para jamaah sekalian, guna untuk menjaga ibadah kita agar selalu menjadi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tata cara dari mandi junub, insyaallah tabaraka wa ta'ala, yang dimana semoga dengannya diri kita benar-benar senantiasa menjaga amalan ini, menjaga tata caranya, dan menjaga agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah tabaraka wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang, di mana di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke dalam bab puasa, guna untuk menghadapi dan memasuki sebagai persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla sampaikan kita semua kepadanya dengan penuh keberkahan dan dengan penuh kebaikan dan dengan kesehatan yang sempurna. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Maka insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab dari bab-bab puasa, yang dimana setelahnya kita akan kembali ke pembahasan yang berkaitan dengan tayammum, kemudian berkaitan dengan tata cara mengusap khuf atau yang kita kenal dan boleh dikiaskan kepada kaos kaki. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan haid dan nifas. Baru setelah itu kita masuk ke dalam bab dari bab-bab salat insyaallah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya, memberikan kita pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar terkait tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu sekitar 5 menit ataupun 7 menit insyaallah tabaraka wa ta'ala kita sisihkan bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar dari apa-apa yang telah kita pelajari baik di hari ini ataupun sebelumnya, ataupun seputar pembahasan-pembahasan yang lain yang memang penting untuk kita tanyakan dan hendak untuk kita tanyakan. Maka siapa saja dari kalangan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang memiliki pertanyaan, maka kita persilahkan dengan hormat. Falyatafaddal. Ada pertanyaan? Ya, fadhal. Terkait wudu yang dianjurkan bagi seseorang ketika hendak tidur. Kadang ketika kita telah selesai berwudu dan menuju ke tempat tidur, kadang masih belum pergi tidur di atas kasur. Kadang masih duduk-duduk, kadang juga tidur maki, tapi kadang langsung ada sesuatu yang kita butuhkan sehingga kita harus bangun kembali. Apakah ketika kita bangun kembali, kita dianjurkan untuk berwudu kembali? Tidak. Maka maksud dari dianjurkannya seseorang untuk berwudu ketika hendak tidur,
adalah ketika dirinya telah benar-benar tahu dirinya saat ini hendak untuk tidur dan dia berwudu, selama wudunya itu tidak batal, bahkan ketika dirinya tidak tidur selama sejam setelah ia berwudu, maka itu tidak masalah. Karena ia berwudu ketika dirinya benar-benar tahu ia hendak mau tidur. Ia berwudu karena sebab itu. Kemudian setelah dia berada di atas kasur, tidak tidur-tidur juga. 1 jam, 2 jam, bahkan bangun. Apakah ketika dirinya bangun dianjurkan untuk wudu kembali? Tidak perlu. Selama wudunya tidak batal. Selama wudu yang pertama itu tidak batal, maka tidak menjadi masalah insyaallah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan yang lain? Fadhal. Ya. Seseorang seseorang yang mandi, yang sedang junub, tiba-tiba bangun, koma ini, masih gika, buru-buru otomatis, dia langsung bangun, langsung berwudu, tidak mengecek ada air atau tidak ini, langsung tiba-tiba wudu, langsung salat, selesai salat, baru ia sadar, ternyata ia sedang berada dalam keadaan junub. Apakah salatnya batal? Apakah salatnya wajib untuk diganti? Apakah ia wajib untuk salat kembali? Tidak perlu. Salatnya insyaallah tabaraka wa ta'ala sah. Disebabkan karena dirinya tak mengetahui. Dan dirinya bukan lupa, tapi memang benar-benar tak tahu. Berbeda kalau dirinya tahu. Ia bangun, ia meraba, ternyata ada air. Dan ia tetap sholat. Dengan prasangka baiknya itu air minum yang tertumpah. Prasangka baiknya menuntunnya untuk kembali sholat. Maka ia sholat. Tahunya ia baru sadar ternyata itu benar-benar air mani. Maka posisi ini ada kemungkinan dirinya bisa tahu hal itu adalah air mani, tapi ia lalai darinya, maka ia wajib untuk mengganti salatnya. Maka yang menjadi tolak ukurnya di mana? Kelalaian. Jadi menjadi tolak ukurnya apakah dia tahu atau tidak tahu. Kalau dia tahu, tapi dia berpura-pura prasangka baik, nah ini kelalaian namanya. Tapi kalau dia benar-benar tidak tahu, dia baru tahu selepas salat, maka ini tidak membatalkan salatnya. Sama halnya, ada seseorang yang baru masuk masjid. Ia tidak tahu ternyata di pakaiannya itu ada najis. Dan ia salat. Selesai salat, baru ia sadar ternyata di pakaiannya ada najis. Apakah salatnya batal dan ia wajib mengulang salatnya? Tidak perlu. Yang keliru, ketika ia salat, naliyami, di tangannya ada najis. Tapi Nabi bilang sebentar ku hilangkan, dan lanjutkan salatnya. Saat ini salatnya batal. Maka yang menjadi tolak ukur apakah dirinya tahu dan lalai ataukah dirinya benar-benar tidak tahu. Ketika dirinya benar-benar tidak tahu, maka di sini hukum Allah terangkat darinya dan dirinya diberikan uzur. Memang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ya, fadhal. Setelah insyaallah tabaraka ta'ala. Karena tidak mungkin ada orang mau masuk Islam, ditanya iman dikit dulu. Kalau tiba-tiba mandi dan mati, kita menghalangi dirinya hanya karena memerintahkan dirinya untuk mandi junub sehingga dirinya terhalangi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka 2 kalimat syahadat dulu. Baru setelah itu mandi. Jangan mandi dulu, baru 2 kalimat syahadat.
Karena kalau mandi dulu harus dulu pulang ke rumahnya, baru mandi, atau harus dulu dibawa ke masjid, baru mandi. Siapa yang jamin nyawanya masih ada, umurnya masih ada? Kalau tiba-tiba ia mandi dan Allah Azza wa Jalla cabut nyawanya dan ia belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang ini tetap berada di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Maka jangan karena kelalaian kita, karena mengedepankan mandi junub dari 2 kalimat syahadat menyebabkan orang lain kekal di dalam neraka. Maka ucapkan 2 kalimat syahadat untuk orang-orang kafir, baru setelah itu kita ajarkan tata cara mandi junub. Seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita insyaallah tabaraka wa ta'ala lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Kita masuk langsung ke dalam bab puasa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan dan kesempatan, memanjangkan umur ini dan memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih baik lagi dari setiap harinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.